Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan. Jadi, saya batasi materi untuk bab ke-6 ini di hanya gerak melingkar beraturan saja. Oke, saya mulai. Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda dengan kelajuan tetap, tapi kecepatan benda berubah arah secara kontinu sepanjang waktu. Maksud dari kelajuan benda itu tetap, tapi kecepatan bendanya berubah arah secara kontinu sepanjang waktu. Ketika bolanya melakukan perputaran, arah dari partikel benda yang berada di pinggir-pinggir bola tersebut itu selalu berubah arahnya. Jadi kalau kita mengambil lingkaran seperti ini, ini bukan lingkaran ya. Ketika titik benda itu ada di sini, berarti kecepatan benda mengarah ke sebelah sini. Nah, ketika benda berada di sebelah sini, berarti kecepatan benda mengarah ke sebelah sini. Jadi arah dari kecepatan benda itu selalu berubah secara kontinu sepanjang waktu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kita lanjut. Besaran yang akan digunakan di gerak melingkar beraturan adalah besaran periode, frekuensi, kelajuan linear, dan kecepatan sudut. Periode, ini mungkin kalian pernah dapat materinya sewaktu kalian 2 SMP atau kelas 2 MTS, bahwa periode adalah lamanya waktu untuk melakukan satu putaran dengan satuan yaitu detik, bisa juga sekon. Sedangkan rumus dari periode adalah lama waktu putaran dibagi dengan jumlah putaran. Nah, periode itu memiliki besaran kebalikannya, yaitu frekuensi. Frekuensi itu banyaknya putaran dalam satu detik. Nah, satuannya adalah hertz, sedangkan persamaannya adalah jumlah putaran dibagi dengan lama waktu putaran. Jadi kalau kita lihat persamaan dari periode dan frekuensi ini saling berbanding terbalik ya. Sehingga hubungan antara periode dan frekuensi adalah seper dari periode. Atau kalau kita mau cari periodenya berarti seper frekuensi. Nah, kita lanjut. Kalau di gerak melingkar beraturan itu bahwa kelajuan linear adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Ini sudah dibahas waktu di gerak lurus beraturan. Kalau kelajuan linear itu bisa ditentukan dengan menghitung satu kali putaran menggunakan persamaan V sama dengan keliling lingkaran, karena kita hanya mengambil satu kali putaran dibagi dengan periode. Nah, berarti 2πr dibagi dengan T. Nah, kalau kecepatan sudut adalah perpindahan sudut dibagi dengan waktu tempuh. Nah, cara menentukan kecepatan sudut kita bisa mengambil satu kali putaran menggunakan persamaan omega itu perpindahan sudut satu kali putaran itu dibagi dengan periode. Sebenarnya mungkin kalian tahu bahwa kalau dia sudah mengalami perputaran sebanyak satu kali putaran, perpindahan sudutnya itu kan mungkin 360 derajat. Nah, kalau dalam radian, 360 derajat itu sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Kalau kita lihat persamaan dari kelajuan linear ini kan 2pi per T, baru dikali dengan R. Nah, ini 2pi per T itu adalah persamaan dari kecepatan sudut. Sehingga hubungan dari V dan omega ini bisa kalian lihat di sebelah sini nih. Nah, ini kan hubungan antara kecepatan kelajuan linear, kecepatan sudut, periode, dan frekuensi. Jadi 2πt-nya ini, 2pi per T itu bisa diganti dengan 2πf dari persamaan yang sebelumnya bahwa F itu adalah seperti T. Nah, terus 2pi per T diganti dengan 2πf yang sama-sama nilainya itu sama dengan omega. Jadi ini hubungan antar persamaan pada gerak melingkar. Nah, kita lanjut di contoh soal.
Nah, sebuah baling-baling helikopter berputar 900 putaran per menit. Jadi kalau yang dimaksud 900 putaran per menit ini bukan omeganya yang dia maksud ya, tapi yang dia maksud adalah frekuensi. Pertama, frekuensinya diubah dulu ke hertz, 900 putaran. Ini 900 dibagi per menit berarti dibagi 60. 9 ini nolnya dicoret, 90 dibagi 6 itu jawabannya adalah 15 Hz. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan sudutnya? Nah, kalau kita mencari kecepatan sudut berarti omega sama dengan 2pi. Nah, karena kita punya frekuensi, berarti kita pakai yang persamaan 2πf. Kalau kalian mau pakai 2pi per t, berarti cari dulu periodenya kan. Kalau kalian cari dulu periodenya, berarti kalian kerja 2 kali. Lebih baik menggunakan persamaan yang 2πf ini, berarti 2pi-nya tidak usah diubah ke 3,14 atau 22/7, tetap tulis pi saja. Saya lebih cenderung kalian menulis dalam bentuk pi saja. Dikali 15. Nah, jadi 2pi kali 15 itu sama dengan 30 pi. 30 pi ini satuannya adalah radian per sekon. Nah, yang berikutnya adalah berapakah kelajuan linear sebuah titik di ujung baling-baling jika radius baling-baling adalah 3 meter? Nah, ini gampang saja kan? P sama dengan omega dikali R. Omeganya ini 30 pi dikali dengan 3. Berarti jawabannya adalah 90 pi, satuannya meter per sekon. Nah, itu adalah contoh soal yang saya bisa bahas untuk video kali ini. Terima kasih. Cukup sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.